Jadi Nah, kalau di pengawas kita mau tidak mau harus beradaptasi dengan perkembangan informasi teknologi untuk mempercepat informasi kejadian di lapangan sehingga bisa diambil langkah antisipasi atau penanganan. Contoh misal pada sebelum tahapan pemungutan 3 hari masa tenang, kita juga akan melakukan kegiatan yang namanya patroli pengawasan. Di mana dalam patroli pengawasan itu kami khususnya mengantisipasi keberadaan praktik politik uang. Hari ini kami juga sudah jajaran di kabupaten kota telah menghimbau kepada pihak perbankan, kantor cabang bank, di setiap kabupaten kota untuk lebih selektif dalam melayani penukaran uang, khususnya pecahan yang kecil dalam jumlah besar itu harus lebih selektif karena di 3 hari masa tenang ini nantinya mau berdasarkan pengalaman pilkada maupun pemilu yang lalu, waktu ini sering digunakan sebagai ajang praktek money politik. Oleh itu kami mengantisipasi betul dan nantinya akan melakukan kegiatan 3 hari masa tenang dengan menggunakan aplikasi Siwa. halo, dulur-dulur Tribun Jatim atau Tribuners. Nah, kami sedang akan ngobrol dengan Pak Aang Kunaifi dari Komisioner Bawaslu Jatim. Jadi kita akan saksikan nanti bagaimana persiapan pencoblosan di hari H nanti tanggal 9 Desember hari Rabu, pesta demokrasi di 19 wilayah di Jawa Timur. Nah, ini kita akan lihat bagaimana prosedur pengamanannya, persiapan dan segala sesuatu yang bisa digunakan atau diterapkan oleh masyarakat Jawa Timur. Izin mau ngobrol-ngobrol terkait persiapan menjelang hari H. Kalau nggak salah kurang 13 hari lagi nih Pak Ang ya. Nah, ini dari Bawaslu dari segi proses pengamanan, pengawalan menjelang hari H nanti. Ini kalau nggak salah ini sedang semacam lipat surat suara nih Pak Ang. Nah, ini bisa dijelaskan Pak Ang mengenai persiapan dari Bawaslu sendiri, dari Bawaslu ini untuk pengawalan dan menjelang hari H untuk tanggal 9 Desember nanti Pak. Monggo. Jadi persiapan kami jelang pelaksanaan pungut dan hitung saat ini selain terfokus pada proses penyediaan logistik maupun nantinya pendistribusian, jajaran kami di kabupaten kota juga telah memberikan himbauan kepada KPU khususnya kabupaten kota yang memiliki wilayah yang secara infrastruktur maupun geografis tidak mudah dijangkau karena harus menyesuaikan dengan kondisi cuaca saat ini. Misal di wilayah kepulauan, misal di daerah yang rawan longsor, dan sebagainya. Nah, berkaitan dengan keberadaan surat suara di tingkat kabupaten kota yang saat ini dilakukan proses pelipatan, kami pun juga perlu memperhatikan, mengingatkan kepada jajaran KPU terkait dengan petugas atau pihak-pihak yang ditunjuk sebagai pelipat suara, karena berdasarkan pengalaman kemarin di pemilu maupun pilgub 2019 juga masih ditemukan terkait dengan bendelan surat suara yang tidak sesuai dengan standar. Misal bendelannya itu satu ikat ada 25 surat suara, namun ternyata 24 atau 23 atau kelebihan 26 dan lain sebagainya. Ini yang harus diantisipasi oleh kawan-kawan KPU, mengingat dalam proses pungut hitung nanti hal-hal semacam ini akan menjadi kesulitan tersendiri bagi jajaran KPPS kalau surat suaranya ternyata kurang dari jumlah yang
diharuskan atau surat suaranya kelebihan. Ini juga harus diantisipasi. Oleh karena itu kami mengharap betul pihak-pihak yang melakukan pelipatan suara itu juga cermat dalam melakukan pelipatan maupun pembendelan setiap surat suara yang satu ikat bisa 25, satu ikat bisa 10, tapi rata-rata 25 atau 50 gitu. Berarti semacam permasalahan semacam itu memang menjadi catatan ya dari pemilu yang kemarin, Pak ya. Bahwa surat suara masih ditemukan kayak bendelan yang meleset dari jumlah yang diatur dan ya, jadi itu menjadi problem sendiri bagi jajaran KPPS khususnya di bila mana surat suaranya kurang. Oke. Itu harusnya surat suara di TPS tersebut itu 300, sejumlah DPT yang ada di TPS tersebut dan ditambah 0,25%, ternyata realitasnya kurang. Ini yang akan menjadi kesulitan bagi kawan-kawan KPPS, dari mana nanti memenuhi kekurangan itu dan lain. Oleh karenanya kami diminta kepada jajaran untuk cermat betul untuk melakukan pengawasan terhadap proses pelipatan maupun pembendelan setiap surat suara agar tidak terjadi kekurangan pada hari dan tanggal pemungutan. Kalau berkaca selain terkait dengan surat suara, juga kami di Bawaslu sedang mengkonsolidasikan jajaran pengawas di tingkat kabupaten maupun nantinya di jajaran kecamatan, panwascam, pengawas desa atau kelurahan, dan terkait dengan pelaksanaan pengawasan Pilkada 2020 yang menjadi sorotan utamanya adalah kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Nah, informasinya ini Pak, dari Bawaslu itu semacam punya aplikasi yang memang digunakan untuk petugas. Nah, itu bisa dijelaskan Pak, katanya tidak cuma untuk melaporkan bagaimana prosesi idealnya dari ketika ada di TPS mengenai prosesi pemilu, tapi juga mencatat temuan-temuan protokol kesehatan juga ini Pak, yang bisa diulas juga ini Pak. Jadi kalau di pengawas kita mau tidak mau harus beradaptasi dengan perkembangan informasi teknologi untuk mempercepat informasi kejadian di lapangan sehingga bisa diambil langkah antisipasi atau penanganan. Contoh, misal pada sebelum tahapan pemungutan 3 hari masa tenang, kita juga akan melakukan kegiatan yang namanya patroli pengawasan, di mana dalam patroli pengawasan itu kami khususnya mengantisipasi keberadaan praktik politik uang. Hari ini kami juga sudah jajaran di kabupaten kota telah menghimbau kepada pihak perbankan, kantor cabang bank di setiap kabupaten kota untuk lebih selektif dalam melayani penukaran uang, khususnya pecahan yang kecil dalam jumlah besar. Itu harus lebih selektif karena di 3 hari masa tenang ini nantinya mau berdasarkan pengalaman pilkada maupun pemilu yang lalu, waktu ini sering digunakan sebagai ajang praktek money politik. Oleh itu kami mengantisipasi betul dan nantinya akan melakukan kegiatan 3 hari masa tenang dengan menggunakan aplikasi Siwasat. Itu kami juga akan lebih cepat di jajaran provinsi maupun RI mendapat potret gambaran kejadian di lapangan. Misal pada kegiatan masa tenang masih didapati ada kegiatan kampanye, masih didapati keberadaan alat peraga yang belum ditertibkan, masih terjadi aktivitas pengumpulan massa mengarahkan pilihan pemilih dengan memberikan uang maupun sembako dan lain sebagainya. Itu akan lebih terpotret lebih cepat dan bisa diantisipasi. Kemudian di hari pemungutan itu kami juga akan mendapat informasi secara cepat per jam per menit ini terkait dengan kondisi kesiapan tempat pemungutan suara. Misal jam 6 pagi sebelum TPS dibuka, jajaran pengawas TPS akan diwajibkan untuk memotret kesiapan tempat pemungutan suara. Apakah TPS-nya sudah siap, logistiknya sudah siap,
jajaran KPPS-nya sudah siap, pihak keamanan maupun linmasnya sudah siap dan lain sebagainya, itu akan dapat terpotret. Kemudian setelah jam 7.30 atau jam 8 pagi, kita pengawas TPS juga akan memberikan laporan terkait dengan apakah TPS sudah dilakukan pemungutan di setiap TPS itu. Kalau sampai jam 8 pagi belum, dengan beberapa kendala, misal saksi belum hadir, nah itu tentu harus segera ada antisipasi agar tidak terjadi pemungutan suara ulang. Gitu. Jadi batasannya itu jam 6 sudah laporan, jam 7 kesiapan sudah final, kemudian jam 8 kok ada laporan dari jajaran TPS, misal TPS kami di TPS 12 di Desa Kembang belum dilakukan proses pemungutan. Ini kendalanya apa? Padahal ketentuannya paling lambat TPS itu dibuka jam 7.30. Jadi umumnya jam 7, tapi kalau kemudian saksi belum hadir, maka KPPS wajib menunggu saksi paslon hadir, setidaknya durasi waktunya itu toleransinya 30 menit. Jam 7.30 setidaknya kalau memang masih belum hadir, maka TPS tetap akan dilakukan proses pemungutan tanpa kehadiran saksi. Berarti dengan aplikasi semacam itu cukup memudahkan monitoring dari pihak Bawaslu setempat itu Pak ya, untuk kendalanya. Jadi misal jam 7.30, jam 8 ada kejadian itu, jam 9, jam 10 kami juga akan tarik informasi lagi dari pengawas TPS melalui Siwaslu tersebut terkait dengan jumlah pemilih yang sudah hadir, kategori pemilihnya, pemilih pindahan atau pemilih tetap, seperti itu. Kalau kemudian di bawah jam 12 ternyata ada pemilih yang menggunakan KTP elektronik, ini tentu merupakan hal yang tidak diperbolehkan dan dikategorikan sebagai pelanggaran. Jadi orang yang menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP saja karena dia tidak terdaftar di DPT, itu masuk DPTB, daftar pemilih tambahan. Dan waktunya itu cuma 1 jam sebelum TPS ditutup, yaitu jam 12 sampai jam 1. Kalau ada yang menggunakan pemilih yang datang di TPS dan fasilitasi sebelum jam 12, tentu itu akan dikategorikan sebagai pelanggaran. Atau kemudian terdapat TPS yang didapati ada bukan pemilih namun menggunakan hak pilihnya di situ. Misal ada orang Gresik yang bekerja atau beraktivitas di Surabaya, terus sama-sama pilkada Gresik sama Surabaya, tapi orang Gresik ini bukan pemilih di Surabaya, dia hanya pemilih di Gresik gitu. Kalau kemudian sampai difasilitasi, ini akibatnya fatal. Kalau lebih dari satu, maka konsekuensinya adalah pemungutan suara ulang. Waduh, oke siap. Berarti memang cukup memudahkan aplikasi ini. Pak Aang, ini kan proses kampanye kan sudah berjalan nih beberapa waktu ini. Mesin partai di tiap paslon di masing-masing daerah, 19 daerah cukup bergeliat dan bergerak untuk bagaimana memasarkan ide politiknya agar bisa memenangkan pilkada. Nah, sejauh ini Pak Aang, untuk kasus pelanggaran protokol kesehatan Pak Aang, nah ini catatan dari Bawaslu ini berapa ini Pak Aang? Sejauh ini hingga hari inilah yang ditemukan, dan karakteristik pelanggaran untuk protokol kesehatannya seperti apa nih Pak? Jadi harus diakui jumlah pelanggaran protokol kesehatan ini cukup masif ya. Sebarannya juga cukup masif, di merata di hampir di 19 kabupaten kota ada, dan hal ini tidak terlepas dengan pilihan metode kampanye yang diambil oleh pasangan calon, relawan, atau tim kampanye, yaitu pertemuan tatap muka, di mana kalau pilkada maupun pemilu yang lalu tidak ada batasan, ada ratusan ribu, ada puluhan ribu, itu silakan. Tapi dalam konteks pandemi saat ini, ada batasan jumlah peserta kampanye yang maksimal 50 orang. Ada keharusan peserta kampanye mengenakan masker. Ada keharusan panitia pelaksana kampanye itu memperhatikan peserta kampanye yang usia yang masuk kategori lansia atau anak-anak tidak boleh diikutkan.
dan beberapa hal yang lain yang berkaitan dengan protokol kesehatan yang memang secara khusus diatur dalam penyelenggaraan Pilkada 2020. Ini yang menyebabkan masifnya pelanggaran protokol kesehatan selama tahapan kampanye berlangsung saat ini. Bentuk sanksinya apa, Pak Ang? Ketika ditemui, waduh ini ada kerumunan temuan kampanye, kemudian Bawaslu, nah itu jadi kalau kemudian pesertanya lebih 50, maka pengawas di lapangan itu memiliki kewajiban untuk memberikan surat peringatan. Surat peringatan 1 jam setelah surat peringatan itu disampaikan ke pelaksana kampanye, maka ada keharusan bagi pelaksana kampanye untuk menghentikan acara kampanye tersebut. Bila mana setelah 1 jam tetap tidak dihentikan oleh pelaksana kampanye atau tidak diperbaiki, misal dikurangi jumlahnya dan lain sebagainya, itu maka Bawaslu bersama jajaran keamanan punya kewajiban untuk melakukan penghentian kampanye. Semacam itu berarti bentuk sanksi ya, kalau kemudian 3 kali berturut-turut satu paslon atau relawan itu melakukan pelanggaran secara berturut-turut, maka Bawaslu juga memiliki kewenangan untuk memberikan punishment bahwa yang bersangkutan tidak boleh melakukan kegiatan kampanye serupa selama 3 hari. Bentuk hukumannya semacam itu, Pak. Pak Ang, apakah benar ini kalau dari Kemendagri itu ada semacam instruksi kalau memang untuk paslon yang terbukti melanggar dan kebetulan menang, misalkan paslon nomor 009 lah. Nah, itu katakanlah menang kemudian dan dulu pernah punya rekam jejak melanggar protokol Covid, kemudian semacam pelantikannya ditangguhkan sementara, itu apakah benar, Pak? Wacananya awal dulu informasinya kan semacam itu. Nah, ini seperti apa ini, Pak? Kewenangan untuk melantik itu ada di Kementerian Dalam Negeri ya, atas nama Presiden melantik Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Mendagri atas nama Presiden atau Gubernur atas nama Mendagri melantik Bupati Wali Kota. Itu kewenangan untuk melantik ada di wilayah sana, kami tidak bisa masuk sampai ke wilayah situ. Oke, siap. Mantap. Oke, siap, Bang. Untuk untuk pengawas pemilu yang ada di TPS ini, Pak. Nah, ini mekanisme protokol Covid yang dibekalkan pada mereka, kan mereka ini petugas atau garda terdepan untuk mengawasi dan menyoroti bagaimana jalannya pemilu yang adil, jujur dan adil dan tetap mematuhi protokol Covid. Lah, ini semacam apa mekanisme protokol kesehatan yang diberlakukan pada petugas pengawas ini, Pak. Nah, ini kita ingin tahu ini agar masyarakat ini alhamdulillah lah bisa sedikit tenang ketika memberikan hak suaranya besok di hari H nanti. Nah, seperti apa nih, Pak? Ya, sejak kemarin jajaran pengawas kami di tingkat kecamatan, desa, kelurahan maupun TPS itu dilakukan pengecekan terkait dengan kondisi fisiknya melalui rapid test. Rapid test itu, bila kemudian dari hasil rapid tersebut ditemukan ada jajaran pengawas yang reaktif, tentu akan dilakukan proses lebih lanjut. Itu. Bila mana sampai dengan hasil proses lebih lanjut itu menunjukkan yang bersangkutan tidak bisa melakukan tugas secara maksimal, maka tentu harus diambil langkah-langkah pergantian pengawas. Yang kedua, menuju tanggal 9 Desember karena masa tugasnya pengawas TPS ini 23 hari sebelum pemungutan dan 7 hari setelah hari pemungutan, maka kami juga memberikan suplemen untuk menjaga imunitas jajaran pengawas sampai di tingkat pengawas TPS. Besar harapan hasil semua rapid secara massal ini menunjukkan yang non-reaktif semua dan jajaran pengawas kami siap melaksanakan tugas fungsi mulai dari pemetaan TPS rawan, melakukan patroli pengawasan, kemudian melakukan pengawasan di tahapan pungut, hitung, sampai ikut serta dalam kegiatan rekapitulasi di tingkat kecamatan itu dalam keadaan sehat walafiat. Siap. Pak Ang, izin
Oh berarti memang kalau ditemukan petugas yang oke, ini terkonfirmasi positif, maka itu tidak menunggu sembuh Pak ya. Oke lah dirawat secara kesehatan, tapi untuk jalannya proses itu langsung diganti dengan petugas yang baru Pak ya. Ya, kan ada proses lanjutan. Oke, siap. Pak Ang, izin untuk nopo kasus pelanggaran pilkadanya Pak Ang, seperti mungkin temuan kasus money politik atau kasus black campaign itu Pak Ang. Nah ini apakah sudah ada catatan dari Bawaslu sejauh ini dari 19 wilayah ini ada berapa kasus, kemudian karakteristiknya lebih kemana ini permasalahan atau kasus yang dilaporkan masuk ke Bawaslu, lebih ke money politiknya atau ke black campaign-nya ini yang merepet-merepet ke sara-sara seperti itu. Ya, jadi black campaign itu lebih kalau kemudian tidak ada kaitannya dengan pasal di Undang-Undang Pemilihan, maka akan kami sampaikan ke pihak kepolisian. Tapi secara di lapangan, misal ada baliho-baliho yang menyudutkan paslon tertentu dan lain sebagainya, secara administrasi kita langsung menertibkan untuk halinya. Untuk dampak dari keberadaan baliho itu, khususnya dalam proses pidananya, kalau kemudian itu terkategorikan perbuatan tidak menyenangkan, terus black campaign dan lain sebagainya, tentu ada pihak kepolisian yang lebih memiliki kompetensi untuk melakukan proses penegakan hukum pidana. Oke siap. Berarti secara nopo aturannya sudah ada, mungkin kalau ada Ya, temuan sudah langsung bergerak aja nih Bang. Oke siap. Izin Bang, untuk terakhir ini imbauan untuk masyarakat pertama untuk mengantisipasi praktik lancung oknum-oknum paslon yang menggait suara dengan cara-cara yang agak jijik atau dengan money politik atau black campaign. Nah ini imbauannya seperti apa Bang pada masyarakat, apalagi di tengah kondisi pandemi yang oke lah semakin secara sosiologis begitu berdampak pada masyarakat. Nah semacam apa untuk mengantisipasi. jadi dalam konteks penyelenggaraan pilkada ini ada ketentuan pelanggaran TSM terstruktur, sistematis, dan masif, di mana proses penanganan itu dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan dampaknya sanksi administrasinya dapat mendiskualifikasi kepesertaan paslon yang melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif. Ini salah satunya adalah dengan cara memberikan uang. Selain administrasi itu proses penegakan hukum administrasinya jalan, proses pidananya pun tidak gugur. Artinya tetap dilanjutkan oleh sentra Gakumdu, di mana kolaborasi antara Bawaslu, kepolisian maupun kejaksaan. Dan kami sangat berharap, khususnya kalau kemudian identifikasi kami, khususnya di daerah-daerah tertentu memang sangat mungkin masyarakat ini sangat berharap terkait dengan keberadaan praktek politik uang. Tapi berdasarkan hasil risetnya Litbang Kompas di tahun 2018 kalau nggak salah, itu angka masyarakat yang kemudian sudah mulai memahami akan resiko bahaya praktek politik uang dalam perjalanan demokrasi bangsa kita ini juga cukup signifikan. Bahkan sekarang ini juga beberapa lembaga survei telah menyampaikan ke kami ada perbedaan karakteristik pemilih di wilayah urban dan di wilayah rural, di mana ada pihak pemilih yang sengaja memang menunggu ada praktek politik uang, namun tidak akan menggunakan hak pilihnya untuk si pemberi politik uang tersebut. Itu ada di beberapa wilayah dan kami sudah mendapat masukan dari beberapa lembaga survei dan itu cukup menjadi modal awal bagi kami. Namun di jajaran pengawas sendiri pun tidak terlena dengan hasil-hasil survei tersebut, tetap melakukan upaya-upaya pencegahan, diantaranya adalah patroli pengawasan di masa tenang. Itu yang menurut kami sejak 2018-2019 itu merupakan program yang efektif, tidak hanya mengurangi ruang gerak pelaku praktek politik uang di setiap desa maupun kecamatan. Oke siap. Pak Ang, untuk secara spesifik kasus black campaign yang via media sosial Pak Ang, dunia cyber itu apakah sudah ada temuan masukan-masukan atau laporannya Pak Ang? Untuk yang black sudah campaign kami yang koordinasikan dengan cybercrime kalau yang itu karena pelanggarannya di undang-undang IT. Undangan IT, siap. Nah terakhir Bang, untuk masyarakat yang nanti menggunakan hak suaranya
Ini kan bukan seperti pemilu sebelumnya, bawa surat, datang, kemudian mencoblos, tapi ada semacam prosedur protokol COVID atau protokol kesehatan yang harus dipatuhi. Nah, ini imbauan dari jenengan Pak agar masyarakat ini jangan sampai terlena, jangan sampai menyepelekan ini. Seperti apa nih Pak? Ya, kami sangat berharap utamanya masyarakat jangan mudah terpengaruh, terprovokasi pilihannya itu didasarkan pada pemberian barang maupun uang. Itu. Yang kedua, karena penyelenggaraan pilkada ini di tengah situasi pandemi, maka semua pihak, khususnya pemilih juga membantu jajaran penyelenggara, baik pengawas maupun KPU, untuk sama-sama mentaati protokol kesehatan dengan datang ke TPS, mengenakan masker, dan bawa ballpoint alat tulis sendiri. Itu saya rasa yang penting, dan coba untuk mengikuti arahan atau himbauan yang tercantum dalam surat pemberitahuan pemilih. Jika dijadwal jam 7 sampai jam 8, silakan pemilih juga menyesuaikan waktunya untuk datang ke TPS antara jam tersebut. Namun kalau memang ada hal yang tidak bisa ditinggal di waktu jam 7 sampai jam 8, tentu pemilih tetap dapat menggunakan hak pilihnya dalam durasi waktu jam 7 sampai jam 1 siang. Ini saya rasa, dan kunci sukses penyelenggaraan Pilkada 2020 bukanlah siapa yang menang nantinya sebagai bupati wali kota, tapi kesehatan semua pihak ini menjadi faktor utama dan dapat menjadi alat ukur utama untuk menilai kesuksesan penyelenggaraan Pilkada 2020 dan proses pemungutan dan penghitungan suaranya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Ini saya rasa, Mas. Oke, siap. Mantap Pak Aang. Oke, luar biasa Bang informasinya, mulai dari yang umum sampai ke yang khusus ini. Jadi nanti kalau masyarakat membaca, wah ini bisa langsung dipahami, dan teknisnya semacam ini. Jadi nggak perlu kaget atau kaku ketika tetap menggunakan hak suaranya di pilkada walaupun di masa pandemi. Luar biasa Pak Ang. Oke dulur-dulur Tribun Jatim, demikian perbincangan kami dengan Aang Kunaifi, Komisioner Bawaslu Jatim. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Sukses selalu. Tetap protokol COVID.